Oke, tempo hari kita sudah selesai membahas tentang eh, apa namanya, tentang bisa digerakkan, tentang pendahuluan Tritunggal. Nah, pada sore hari ini kita membahas tentang Tritunggalnya, teman-teman ya. Mari kita bahas ya. Di bab 32 ini kita membahas tentang Tritunggal. Mohon maaf, rekaman yang kemarin belum saya upload ke YouTube karena begitu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di minggu-minggu ini. Saya janji malam ini juga akan saya upload ke YouTube. Oke, bab 32 Tritunggal. Nah, silakan teman-teman nanti silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan langsung hubungi saya segera. Gambar keluarga Allah. Pada umumnya manusia menggambarkan Allah Tritunggal dengan memakai ilustrasi berupa benda-benda yang ada dalam alam. Ini kayaknya udah. Ini udah ya. Ini udah semua juga. Ini udah. Nah, ini juga udah. Oke, begitu saya review sedikit nih karena udah semua dibahas ya. Jadi Allah sejak awalnya menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Elohim atau gambar rupa Allah majemuk. Dikatakan juga dalam Alkitab bahwa Adam dan Hawa itu adalah gambar dari Allah sendiri, Allah Elohim, oke, yang berkuasa di bumi ini. Nah, lalu kemudian kita juga ngebahas tentang bagaimana perbedaan dalam konteks penciptaan. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Allah Bapa yang lebih dulu melahirkan Yesus. Oke. Nah, Allah Bapa itu kapan melahirkan Yesusnya pada zaman kekekalan. Dalam rangka penciptaan, Firman menciptakan seluruhnya dan hanya Yesuslah yang atau hanya Firmanlah yang menjadi apa apa yang Allah lahirkan. Oke. Kalau Allah menciptakan firman, itu pun nggak salah. Memang ada ayatnya dalam Kolose 1 ayat 15. Itu juga nggak salah. Namun sebetulnya kalau banyak orang menerimanya dalam orang Kristen, firman itu dilahirkan oleh Allah. Ya nggak salah juga. Ya itu memang juga ada ayatnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi orang, mengasihi Allah, ya, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi kalau semua orang yang bisa mengasihi Yesus, itu karena mereka semua lahir dari Allah. Itu ayatnya ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 1. Nah, lalu kemudian ada ayat juga bagaimana Bapak mengangkat Yesus sebagai Tuhan, ya. Setelah ada apa? Ada penciptaan di bumi ini dalam Kejadian 1 ayat 2. Dan kemudian ketika firman jadi manusia, gelar Tuhannya diserahkan dulu kepada Allah. Yesusnya jadi manusia, menanggalkan semua kealahannya. Lalu kemudian setelah bangkit dari kematian dalam kisah 2:36 yang waktu itu ditanya sama Pak Jeff ya, bahwa Yesus kembali diangkat oleh Allah sebagai Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita akan bahas sekarang di Kejadian 1. Pada Kejadian 1 terus-menerus dipakai kata God atau Elohim. Bentuk plural atau bentuk jamak dari Elohah. Elohah ini apa? Ya bahasa Ibraninya. Ya bahasa Ibrani untuk apa? Kata Allah, Elohah. Siapa tuh Elohah? Nama pribadi Bapak. Tadinya nama pribadi Bapak itu Elohah. Tapi ketika nama Allah dipakai sebagai nama keluarga setelah eh, Roh Kudus split dari Allah dan kemudian adanya firman yang dilahirkan oleh Allah, maka nama Allah itu menjadi nama plural atau nama jamak, nama keluarga ya, Elohim. Mengapa plural? Karena ada tiga pribadi yang bekerja sama, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 1.
Silakan dibaca oleh ya, yang hadir pertama tadi pasti Bu Ari. Silakan Bu Ari. Kejadian 1 ayat 1 ya, Pak. Betul. Pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini Elohimnya sendiri itu diambil dari bahasa apa ya? Dari terjemahan bukan Indonesia ini. Terjemahan apa? Terjemahan KJV. Nah, mari kita lihat dulu lah ya biar teman-teman bisa jelas. Kejadian 1 ayat 1 di sabda ada. Oke, coba ya. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Tentu saja ini di FIYH, BMLT, enggak juga, enggak ada ternyata. FIYH, BMLT, enggak ada ya. Nah, coba kalau kita di sini, terjemahan AV, lalu kemudian dilihat bahasa ini ya, ini kurang jelas. Saya liatin di AV, di KJV coba ya. Ini saya lihat di sini di Alkitab U Versions. Oke. Nah, baca Alkitab daring ya. Lalu saya akan buka yang katakanlah apa ya? New King James Version. KJV. KJV yang banyak diakui oleh gereja. Kejadian 1 ayat 1. Ini kan ya. In the beginning God create the heaven and the earth. Nah, God yang ini kok nggak ada. Oke, kalau gitu jangan di KJV. Coba yang di sini. NET. Kenapa sih lambat? Ada lemot nih. Ini ya. Nah, teman-teman lihat. In the beginning, God create the heavens and the earth. Ini salah satu terjemahan yang saya suka dari NET, New English Translation. Karena di sini bisa diterjemahkan bahkan per kata in the beginning. Kapan ini in the beginningnya? Panjang banget kan ya. Di in the beginning ini tandanya ini kejadiannya bahkan sebelum ada penciptaan di masa Adam. Sebelumnya ini jauh banget dari Adam ini penciptanya di masa yang kita nggak tahu kapan. Baru kemudian di kejadian 1 ayat 2 itu di masa Adam diciptakan oleh Tuhan. Nah, tapi ini ada permulaan, pada permulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah di sini diterjemahkan di dalam bahasa Hebrew atau Ibraninya name for God, nama untuk Allah di dalam bahasa aslinya itu Elohim. Itu ada jelas ya. Kalau nggak saya cek sini. Nah, tuh
Ctrl C. Kemudian saya bisa munculin di sini di whiteboard. Dengan jelimet saya ininya prosesnya, tapi biar teman-teman bisa mengerti caranya ya. Apa ya? Mohon bersabar. Bersabar itu menumbuhkan buah roh salah satunya. Apa ya? Oke. Nah, sekarang mungkin sudah bisa. Ini lalu saya minta, harusnya bisa. Nggak bisa. Nah, itu dia. Lalu saya besarkan. Bisa besar ya. Nah, itu bisa. Baca ya teman-teman ya. Dalam bahasa Ibrani, God disebutkan sebagai Elohim bentuk plural, bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Ini mengacu kepada satu one true God, Allah yang satu itu. Jadi teman-teman ini kita bisa mengerti secara sejarahnya dalam bahasa sebetulnya bahasa Ibraninya sejak awalnya itu nama plural Allah itu berupa Elohim. Jelasnya jadi dalam menciptakan ya Elohim semuanya bekerja sama. Tapi ada satu yang menciptakannya di antara Elohim ini yaitu siapa? Firman. Nanti dibaca di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu kemudian dalam Kolose 1:15 itu tiga ayat yang bisa dengan sangat tegas yang menciptakannya memang adalah Yesus. Yesus bagian dari Elohim juga. Oke, jelas ya. Ini bentuk ayat yang sudah tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Dan saya percaya semua pendeta hamba Tuhan pun pasti pernah baca ayat ini. Jelas ya teman-teman ya? Itu ayat. Nah, kita kembali ke laptop. Baru pada Kejadian 2 ayat 4 dan seterusnya ada kata Tuhan. Tuhannya semuanya huruf kapital. T, huruf besar, U, huruf besar, H, huruf besar, A, dan N muncul dan dipakai terus. Karena sekarang yang terus bekerja adalah Tuhan, huruf besar, semuanya yaitu Yesus. Koma, Tuhan atas ciptaan ini. Lupa bedanya apa Tuhan huruf besar semua dan Tuhan atas ciptaan ini. Tuhan yang ini dan Tuhan yang ini. Bedanya apa? Ternyata ini nama pribadi di perjanjian lama yang mengacu kepada kelak namanya Yesus di perjanjian baru. Nah, Tuhan yang di sini ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Karena Yesus yang menciptakan seluruhnya. Baik sorga, neraka, malaikat tuh yang ciptakannya Yesus. Baru di Kejadian 2 ayat 4. Sebelumnya di Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 3 itu mempergunakan kata Elohim. Jelas ya? Kejadian 2 ayat 4 demikianlah riwayat. Oh, silakan dibaca oleh boleh oleh ibu siapa tadi? Ibu yang pertama hadir tadi selain Ibu Ari. Ada Pak Eko mungkin? Ada pasti ya? Ada ya? Kalau nggak Pak Eko, Ibu Helvi. Boleh. Pak. Oh ada.
Silakan Pak Eko, silakan. Terima kasih Pak Eko. Nama Hmm. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ya, terima kasih Pak Eko. Nah, yang Sama. menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan Allah dalam Alkitab. Nah, dalam bahasa Ibraninya, Tuhan Allah ini mengacu kepada satu pribadi, yaitu namanya adalah Yahweh Elohim. Nah, Allahnya itu Elohim, Tuhan ini nama pribadi namanya Yahweh, YHWH. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Yahweh atau Yehovah. Ini jelas ya. Orang Ibrani sendiri mensakralkan itu nama Allah Yahweh atau Yehova. Mereka nggak bilang eh, karena menghormati nama itu, mereka bilangnya Lord atau Adonai. Nah, itu yang paling sering mereka katakan. Sampai sini jelas, teman-teman? Ini baru 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 apa namanya? Baru intro intro saja. Ada pertanyaan? Jadi di kejadian 1 ayat 1 dengan kejadian 2 ayat 3 tuh ngomongin soal apa sebetulnya? Bahwa semua Allah Elohim, yaitu Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus itu terlibat dalam penciptaan. Tiga-tiganya terlibat dalam penciptaan. Tapi yang menciptakan secara mengeksekusinya yaitu adalah Yahweh Elohim atau Tuhan Allah, yaitu yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Gitu teman-teman. Namun di kejadian 2 ayat 4 dengan jelas sejak saat itu yang paling dimunculkan terus-menerus oleh Alkitab adalah pribadi Tuhan Allah. Bapa dan Roh Kudusnya jarang sekali dimunculkan, ya. Karena ya memang yang mewakili Allah sebagai Allah yang bertemu dengan para nabi di perjanjian lama itu adalah siapa? Tuhan Allah yang kelak namanya Yesus Kristus. Bapa itu sama sekali tidak eh, apa namanya ya, belum diperlihatkan kecuali hanya dalam bentuk samar-samar ketika Daniel melihatnya sebagai wujud yang lanjut usianya. Di antaranya begitu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Bisa ya, bisa dimengerti ya. Oh, Ibu Emi silakan. Ya. Jadi yang berbicara dengan Musa itu di Gunung Sinai itu yang hanya kelihatan apa belakang atau apa ya apa Ya, namanya ya. siapa? Memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Keluaran 33:13 ya itu. Itu Tuhan Allah, yaitu kelak namanya Yesus. Itulah Yesus. Jelas Bu Emi ya? Iya Pak, jelas. Ya, Makasih. terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak Oke, Bu Ari, silakan. menyambung tadi yang Ibu Ewi. Berarti yang di apa waktu membinasakan bangsa Israel itu berarti Tuhan, Tuhan yang sama berarti Pak. ya? Berarti Tuhan Yesus yang Ya, membinasakan itu. iya, Tuhan Yesus. Hmm. Iya Pak. Ya. Tapi kalau seperti itu kenapa waktu itu Tuhan apa Tuhan Yesus membinasakan, tetapi waktu pas dia datang kembali untuk apa membuat perdamaian dengan apa Allah Bapa dengan umatnya gitu Pak. Kan yang membinasakan Tuhan Yesus. Itu dia. Ini kan kita baru intro ya, baru baru permulaan. Karena ini pengenalan. Pengenalan tentang kealahan pada setiap anak-anak Allah. Nah, timbul pertanyaan kalau begitu kenapa dia kemudian dia yang matiin, dia yang selamatin? Di masa-masa itu orang hidup dengan apa ya? Hidup dengan mental, kekuatan mental tanpa kekuatan yang permanen dari Roh Kudus gitu loh. Artinya gini, orang beriman dengan segenap hati mereka ngikut Tuhan dan kekuatan mental yang diulang-ulang. Diulang-ulang dalam bentuk apa? Menebalkan tekad, membajakan semangat gitu ya, memperkatakan Taurat siang dan malam. Itu orang-orang perjanjian lama tuh kayak gitu. Nah, kemudian mereka juga beberapa dari mereka
para nabi-nabi ada yang dipenuhi Roh Kudus, tapi nggak permanen. Hanya pada jangka waktu tertentu atau dalam satu tugas tertentu aja. Ya, mereka kepenuhan roh. Tapi selebihnya mereka dengan mental, dengan kekuatan yang mereka sanggup lakukan untuk ikut Tuhan. Tentu saja punya keterbatasan. Gitu ya. Nah, dalam semuanya itu Tuhan melihat bagaimana ternyata batasan-batasan orang-orang di masa itu, ya mereka punya punya keterbatasan berupa kekuatan daging, pikiran daging, gitu ya, kekuatan laten jiwa dan sebagainya, di antaranya yang begitu. Punya 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 kemampuan yang terbatas dan ikut Tuhan. Sebabnya mengapa kemudian Tuhan tuh punya kemarahan yang luar biasa? Karena memang mereka nggak bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Di antaranya bangsa Israel di padang gurun gitu. Tapi rupanya yang terjadi ketika Tuhan jadi manusia itu, dia adalah Tuhan yang bisa memperdamaikan segala makhluk dengan Allah melalui dirinya. Karena perbuatan ketidaktaatan itu memang sudah ditentukan oleh Allah sejak awalnya. Semua makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan gitu. Yang menaklukkannya adalah Allah, itu ada di Perjanjian Baru kan ayatnya. Karena sangat terbukti yang bisa menyenangkan Allah hanya satu pribadi itu dalam kemanusiaannya, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam kemanusiaannya itu, ia mengorbankan dirinya untuk siapapun yang taat kepada dia sanggup diselamatkan oleh darah salib Kristus yang tercurah di kayu salib. Nah, jadinya yang dahulu itu yang mati bergelimpangan, yang kemudian nggak bisa tanda kutip masuk ke dalam penyelamatan di masa-masa lampau, apakah bisa selamatkan, Pak? Saya rasa ketika Yesus mati di kayu salib, saya rasa ada juga yang mungkin nggak taat. Mungkin ada juga yang taat. Saya bilang mungkin, kan kita nggak ngalamin semuanya. Tapi benarkah Pak, orang-orang di perjanjian lama termasuk nabi-nabi, mereka menunggu-nunggu kedatangan Mesias hingga mereka menantikan itu, hingga mereka sebagai tahanan di dalam dunia kerajaan maut, mereka akhirnya bisa terlepas masuk ke dalam tempat beristirahat yang dikhususkan bagi mereka, tempat yang memang disediakan bagi mereka di Firdaus? Jawabannya adalah iya. Nanti di dalam bab setelah ini ada pembahasannya. Jadi saya mau menggarisbawahi bahwa seluruh ketidakmampuan manusia mengikuti Allah telah dilaksanakan oleh hidup Yesus yang dengan darahnya bisa memperdamaikan semua orang pada Allah Bapa. Gitu, Bu Ari. Iya Pak, ya Pak. Berarti karena sepanjang waktu zaman eh, perjanjian lama itu Tuhan selalu melihat, oh ternyata mereka nggak mampu Ya, apa hidup kalau nggak ditolong gitu ya. Maksudnya nanti pada akhirnya semua pada akan binasa kalau nanti Tuhan tidak datang untuk jadi manusia itu memperdamaikan gitu ya Pak ya. Karena Tuhan tahu iya, dia nggak mampu untuk apa benar-benar hidup sesuai dengan maunya Tuhan gitu berarti Pak ya. iya. Mm. Oh iya iya, Pak. Oke Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Nah, saya mau nanya buat teman-teman nih yang kemudian dilakukan oleh Heno dan Elia. Saya mau nanya sama teman-teman semua, apakah Heno dan Elia itu orang berdosa, orang kedagingan? Apakah orang kudus tanpa dosa? Menurut teman-teman gimana? Siapa yang Pasti punya apa pernah mengalami kedagingan kan Pak? Pasti pernah mengalami dosa juga, tetapi berusaha untuk hidup benar kudus di hadapan Tuhan gitu kan Pak. Pada akhirnya makanya diangkat. Nah, makanya teman-teman gini, kita berusaha hidup kudus. Kita berusaha hidup benar. Kita berusaha beribadah kepada Tuhan. Tapi ingat, status kita tuh berdosa. Status kita tuh punya kedagingan. Elia dan Henoh pun sama. Nggak ada bedanya dengan kita gitu loh. Di masa lampau apalagi.
Masa tiba-tiba nggak berdosa, tiba-tiba kudus, kan nggak mungkin. Pasti ada yang mereka lakukan kan Pak? Iya memang. Yang mereka lakukan adalah Alkitab mencatat bahwa Henoh bergaul dengan Allah. Oke, bergaul dengan Allah. Dan kemudian Elia dikatakan juga, Elia itu dalam dalam air hidupnya di dunia, di bumi, ya diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kenapa? Nah, dalam konteks kedua-duanya itu menjalani kehidupan yang berbeda dengan manusia kebanyakan, yang manusia kebanyakan tuh mati semuanya pada zaman mereka, tapi mengapa mereka lolos dari kematian? Saya punya ayat yang luar biasa. Saya mau bukain ayat. Ayatnya ini. Semua dari kita itu mempunyai bahan, ya, mempunyai bahan untuk kita semua melaksanakannya. Dalam Lukas 6 ayat 40, silakan dibaca oleh Ibu Helvi. Boleh, Ibu Helvi. Lukas 6 ayat 40. Lukas 6, Lukas 6 ayat 40 ya Pak Doni. betul. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, kita tahu ya ini seperti hukum di dunia. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Karena bagaimanapun murid selalu ada di bawah guru. Kita contohnya selama kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kita tuh nggak lebih dari pendidik yang mendidik kita. Juga termasuk di universitas, mereka punya titel, mereka lebih punya pengalaman dibanding kita pastinya. Tapi di sini dikatakan ini, tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini apa namanya? Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kita ini adalah murid-murid dan dia adalah guru. Memang betul murid itu nggak mungkin bisa melebihi guru, tapi kata Tuhan, barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini kata Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa tamat pelajarannya? Pertanyaan itu bisa kita jawab dengan berbagai macam, mungkin ya apa namanya, alasan-alasan lah. Tapi yang saya mau bahas tuh, pelajaran apa yang sedang kita hendak tamatkan? Kira-kira apa? Pelajaran apa yang kira-kira hendak bisa tamatkan? Yaitu pelajaran tentang bagaimana mengikuti Yesus, bukan? Ya. Nah, bagaimana cara ikut Yesus? Tadi kita belajar dari apa yang ditanya sama Bu Ari ya. Kita belajar, bukan bertanya, yang dikatakan Bu Ari. Kita berusaha untuk berbuat sebaik mungkin, kita berusaha beribadah sebaik mungkin menyenangkan Tuhan, kita berusaha hidup kudus, hidup benar di depan Tuhan, pokoknya tanpa dosa, tapi kan berdosa juga. Tapi kan punya pikiran daging juga. Akhirnya kita punya keterbatasan juga. Nah, ada jalur bagaimana kita hendak diselamatkan. Bukan oleh perbuatan, bukan oleh tindakan kita, tapi oleh iman. Makanya dikatakan dalam Ibrani 11, ya, Ibrani 11 ayat 1. Jadi khotbah ya, nggak apa-apa lah ya. Khotbah menjelang hari Minggu besok. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang dimaksud dengan ayat ini, teman-teman? Saya mau bukain sedikit cerita. Siapa yang teman-teman di sini bebas dari masalah? Angkat tangannya. Enggak ada. Kita semua punya masalah, benar? Benar ya. Bagaimana cara kita menanggulangi masalah yang hadir dalam kehidupan kita? Dengan kekuatan siapakah kita bisa menjalaninya? Sebagai manusia biasa, saya mau katakan gini, kita bisa saja mencari jalan yang menurut kita benar, bukan? Tapi apakah itu apa yang Tuhan mau? Belum tentu. Tes. Nah,
Kita mungkin berpikir, ini mungkin cara yang tepat. Tapi Tuhan bilang bukan yang itu. Tahu dari mana ini bukan cara yang tepat? Tahu dari mana Tuhan ingin yang lain? Tentu kita mesti bertanya kepada Sang Pemilik kehidupan yang sejati, itu Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang Tuhan nyatakan adalah dengan tuntunannya. Yang bisa kita hadapi, turuti, asal dengan jelas kita bisa melihatnya. Bukan melihat dengan cara kita bisa melihat sesuatu di depan baru kita berjalan, bukan. Tapi dengan cara iman. Dengan cara iman itu seperti apa? Nih, kalau kita sekarang mengupayakan penyelesaian masalah lewat apa yang kita punya hari-hari ini, kita bisa ngitung kekuatan kita. Misalnya masalah finansial, misalnya gitu ya. Kita bisa ngikutin apa yang kita bisa mampu lakukan. Penghasilan kita segini, segini, segini. Ah, cukup lah. Kalau enggak kita minjem ke pinjol lah gitu ya. Nah, itu jebakan. Kenapa jebakan? Karena kita cenderung ingin melaksanakan apa yang kita pikir. Itu jalan yang paling ideal, yang paling tepat. Kita bisa atur, kita bisa kontrol semuanya oleh jalan-jalan itu. Nah, teman-teman, ini yang menjadi masalahnya. Banyak dari kita yang kemudian ketika kita berusaha mengatur semuanya itu, kita berusaha juga untuk tahu masa depan. Kita bisa berdoa untuk tahu Tuhan yang mana dong, A atau B, C atau D. Ketika Tuhan tidak membuka jawaban, kita udah punya jawaban lebih dulu. Jalan yang A. Itu bukan iman namanya, itu maksa Tuhan untuk bilang A. Oke? Nah, tapi kalau kita menghendaki adanya jawaban di depan sana, ya, menghendaki jawaban di depan sana dan ngotot sama Tuhan, saya percaya akhirnya kita berusaha memunculkan jawaban sendiri. Dan itu kita anggap datangnya dari Tuhan. Nah, saya membuka satu opsi. Opsi yang mana yang hendak saya buka? Gini, kekuatan sejati yang datangnya dari Tuhan bukan masalah soal kepastian saja. Hanya satu yang pasti. Kita luput dari kebinasaan dan kita pasti diselamatkan. Itu udah pasti. Karena Yesus menjamin itu oleh Roh Kudus. Udah pasti ya. Tapi semuanya di depan sana, termasuk soal nasib kita di depan sana, soal masalah-masalah kita selesainya kapan, gitu ya misalnya ya, itu bukan kepastiannya, lusa beres masalahnya, seminggu beres masalahnya, bukan seperti itu caranya Tuhan bekerja. Karena caranya Tuhan bekerja itu bukan soal tindakan kita sebagaimana dan kemudian dia menopang kita, enggak. Yang penting bagi kita sekarang mengerti adalah Tuhan menaruh dalam diri kita kekuatannya berupa pengharapan. Pengharapan bahwa ialah yang memegang kendali satu-satunya. Yang ia lakukan adalah menuntun kita, memberikan guidance. Tuntunan setiap langkah, setiap hari, setiap tutur kata kita, setiap pikiran kita, ya tuntun semuanya. Dan itu datangnya dari iman. Pak, tahu dari mana Pak itu perkataan Tuhan? Saya sebelum jawab itu mesti kita tahu dari Tuhan apa tidak. Saya mau nanya dulu sama teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sudah seberapa lama jalan bareng dengan Tuhan? Hingga kita bisa kemudian mempertanyakan, ini Tuhan atau aku yang mikir ya? Ini dari Tuhan apa dari siapa ya? Pergaulan yang karib dengan Tuhan bukan dilaksanakan dari 1 minggu, 2 minggu. Mungkin 1-2 minggu kita ketika jalan karib dengan Tuhan, kita mungkin punya kegagalan dalam berpikir, dalam bertindak. It's okay, tapi lanjutkan lagi. Yang kita mengerti adalah Tuhan tuh udah punya rencana bagi kita. Dan rencananya tuh indah. Alkitab mengatakan semuanya akan indah waktunya. Pada waktunya. Tapi siapa yang tahu rencana Tuhan dari awal hingga akhir? Oleh karena itu,
Dia nuntun kita lewat iman dan dengan pengharapan. Dan kekuatan yang terbesar yang ia lakukan, yang dia nyatakan ialah lewat apa? Kasih. Apa yang ia lakukan kemudian? Untuk kemudian kita bisa diselamatkan dari sistem dunia ini dengan segala ketakutannya, ya nuntun kita dengan tadi iman, pengharapan, dan dengan kasih juga. Artinya apa? Ia memberikan satu tuntunan. Mau nggak ikut? Mau. Nah, karena kitanya mau ikut Tuhan, meskipun tampaknya rugi, meskipun tampaknya tidak ada jalan keluar, meskipun tampaknya kok Tuhan berikan kepada saya instruksi untuk berdoa, padahal kan saya pengennya sekarang cepat dong jawabannya. Tapi Tuhan suruh layani orang lain. Tapi Tuhan suruh saya berpuasa. Apa sih maunya Tuhan? Suruh bersabar, suruh kemudian ninggalin keinginan. Apa sih maunya Tuhan? So dari situ kemudian kita bertanya-tanya sama Tuhan. Lebih baik kita punya sikap mengasihi Tuhan. Mungkin kita udah punya dasarnya berupa iman, pengharapan, tapi kita belum mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita punya prinsip untung rugi ikut Tuhan. Sedangkan Tuhan, saya mau kasih tahu, ya tanggalin semuanya untuk menyelamatkan kita. Jelas teman-teman? Nah, sekarang mengertilah ini. Tuhanlah yang nuntun kita dari awal sampai akhir. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Oke, mari kita lihat ayatnya. Tuh. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita dikasih pengharapan dari iman. Harapan kita itu dasarnya iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Solusi-solusi semuanya itu dari iman, dari Tuhan juga. Nah, kepada sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita di zaman dulu, di perjanjian lama, para nabi-nabi perjanjian lama, orang Israel semuanya, mereka dituntun oleh Tuhan lewat iman. Kekuatan mental mereka. Sama seperti Nuh bangun bahtera dengan iman. Abraham dituntun keluar dari nenek moyangnya, dari negeri nenek moyangnya oleh iman. Habel mempersembahkan korban yang terbaik, lebih baik daripada korban Kain dengan iman. Henoh terangkat ke sorga dengan iman. Nah, bagaimana mereka bisa mengerti mereka dituntun oleh iman? Mereka juga nggak ngerti waktu itu. Nggak. Tapi yang kita ngerti sekarang di dalam Kejadian semuanya itu, orang-orang penyelama itu dalam Ibrani 12 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini yang Allah inginkan. Yuk, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mengapa? Ini beban untuk kita tidak bisa melihat Allah. Ini satu-satunya, atau dua ya, beban dan dosa. Ini dua yang nggak bisa membuat kita bisa melihat Allah. Dan kemudian kita nggak bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Dua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa kita mesti fokus kepada Tuhan Yesus saja? Yesus itu memimpin kita dalam iman. Nah, itu dia. Kita nggak tahu mesti ngapain, tapi Yesus memimpin di depan. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan mendapatkan apa setiap yang dikatakan kepada kita. Jadi penting teman-teman untuk kita mendapatkan firman Tuhan, remanya setiap hari. Tuhan saja mencontohkan kepada kita. Ia tetap mengabaikan keindahan. Ia tetap tekun pikul salib. Ia tetap mengikuti apa yang Allah sediakan bagi dia. Dan kemudian akhirnya
Di puncaknya, ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, itu dia teman-teman. Hanya kemenangan demi kemenangan saja yang ternyata Tuhan janjikan kepada kita. Sekalipun kita melaluinya dengan berbagai-bagai macam cucuran air mata, keringat, bahkan mungkin perasaan yang bergejolak. Tapi perasaan itu bukan iman. Perasaan itu adalah bentuk ekspresi. Mungkin kita nggak terima akan keputusan Tuhan. Tapi saya kasih tahu, Tuhan itu adalah Tuhan yang telah memberikan keputusan. Ia tahu persis, ia telah melaksanakannya, dan dia telah mengalami sebagai manusia sedemikian hebatnya penderitaan dia, dan dia tahu penderitaan kita seperti apa. Makanya dia memberikan kepada kita pengharapan, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Karena dia telah melaksanakannya lebih dulu dari kita. Bagaimana teman-teman? Waduh, kita doa ya. Loh, udah beres? Belum ya? Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Jadi mengerti ya? Mengertikah itu yang tadi saya jelaskan? Ini mendengarkannya sambil gimana ya teman-teman? Saya jadinya kesulitan untuk apa? Mengolah kembali apalagi tidak ada Puji Tuhan mengerti, Pak. tidak ada jawaban, tidak ada. Oke. Puji Tuhan ya sudah dari Bu Ari ya. Gimana? Ngerti Pak, Ngerti ya? Oke. memiliki iman, tapi kalau tidak tertuju kepada Tuhan, nggak akan bisa, Pak. Ya, yang pasti Tuhan tanamkan pengharapan, bukan kepastian yang ingin kita dapatkan. Pasti nggak apa besok Tuhan jawab. Jangankan besok, sekarang pun udah Tuhan jawab kok kalau kita berdoa. Tapi perasaan kitanya yang mengatur hari esoknya itu masih dihilangkan dulu gitu loh. Hingga kita punya satu kekuatan yang terbesar, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di semuanya itu adalah kasih. Jelas ya teman-teman? Jadi orang-orang Kristen aja. Pak Doni, ya, iman itu apakah sama dengan keyakinan ya Pak? Yakin gitu. saya mau bilang keyakinan orang akan Tuhan. Mungkin mereka yang di luar sana tanpa Kristus, mereka yakin ikut Tuhan, ikut Tuhannya mereka. Tapi iman, Soalnya tanpa keyakinan kan iman kayaknya nggak bisa ini ya Pak ya. Nggak bisa. saya mau jawab. Kayak apa tuh Hmm. keyakinan menurut Bu Mundi? Kenapa Pak? Apa itu keyakinan menurut Bu Mundi? Apa itu keyakinan? Ya yakin. Jadi dengan iman saya yakin gitu loh Pak. Yakin bahwa ya itu tadi misalnya dengan doa apa yang kami minta itu yakin Tuhan jawab. Tapi cuma waktunya yang Kalau waktunya gitu itu sama punya dengan Tuhan. orang dunia, orang di luar Tuhan dong lakukan itu juga. Oh, Nah, iya, gitu orang ya dunia Pak. juga begitu. Mereka juga Iya. meyakini. Berarti iman lebih ini ya Pak ya, lebih tinggi ya Pak ya. Semua orang ngakunya beriman. Iya. Nah, teman-teman Iya. ini destinasi kita ya. Tahu nggak tuh iman apa? Tahu nggak tuh pengharapan yang ditaruh oleh Tuhan? Tahu nggak bentuk kasih itu seperti apa yang Tuhan tanamkan? Karena ini 3 kekuatan besar yang Tuhan berikan pada kita sebagai anak-anaknya. Ini yang nggak diberikan kepada dunia. Kita pikir dengan Yesus datang ke muka bumi ini semua orang selamatkan? Enggak semua. Yang percaya Yesus saja dan yang dituntun Tuhan Yesus saja dan yang berganti hidup saja mereka yang selamatkan. Jaminannya ada di situ. Bagi mereka yang asal-asal ikut Tuhan nggak mungkin selamat. Kata siapa selamat? Nggak mungkin. Keyakinan mereka tentang Tuhan adalah tentang keyakinan merupakan menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang harus memenuhi kebutuhan mereka. Nggak akan bisa lah. Ya. Itu kedagingan ya Pak, masih Iya, termasuk kedagingan. Iya, iya, iya betul. Iya.
Iya kan? Pak, tapi tadi disampaikan sama Pak Doni ya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan ya, bagaimana kita hubungannya itu kan secara vertikal. Tapi horizontal itu juga perlu juga ya Pak ya. Maksudnya kita mengasihi Tuhan, tapi dalam realisasi kehidupan kita juga harus mengasihi sesama. Itu Pak. Rekam lagi. Tadi konteksnya rada sensitif. Lagi pertanyaan terjawab Ibu Mundi ya, terjawab ya. Teman-teman PR, Iya Pak, terima kasih Pak. iman keyakinan kita seperti apa kepada Tuhan? Coba cek hati kita. Sudahkah saya meyakini Tuhan itu sudah memberikan keputusan bagi kita? Sudah, Pak. Oh, mana mungkin sudah kalau kemudian para hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak rohani, kakak rohani itu punya daftar yang panjang kalau ngeselingin orang. Panjang banget. Panjang banget loh. Serius. Oke. Nah, teman-teman di sini kan harusnya sekarang udah mulai advance ya. Kayak Pak Eko sama Bu Ari itu udah mulai advance tuh nanya tentang pelayanan seperti apa. Nah, itu yang saya sangat apresiasi. Tapi Pak, saya sedang bergumul masalah gini. Oke, saya dengerin. Tapi kalau 5 kali konseling kayak gitu terus, wah berarti ini belum tahu iman yang sebenarnya Tuhan taruh. Hati-hati ya teman-temannya. Saya menegur kita semua ya, agar kita semua bertumbuh ya. Bertumbuh kita mesti punya pengharapan yang jelas tentang panggilan Tuhan. Setuju teman-teman? Tepuk tangannya mana? Oke, saya teruskan. Atau masih ada pertanyaan? Boleh? Aduh, ini saya boleh. Boleh. Wenda mau nanya apa? Ya, yang sambung dari yang penjelasan Pak Doni ya pada saya mau dari situ saya ingin tahu ya, apakah itu juga sumber ya terpecah belahnya gereja, karena yang kita tahu ya Pak, kalau misalnya kayak tadi Pak Doni bilang ada pendeta satu bisa menyerang pendeta yang lain, banyak perspektif mereka dalam pemikiran tentang Alkitabiah. Nah, itu bisa terjadi juga perpecahan kan di dalam bergereja, berjemaat. Itu yang banyak sekali yang saya selalu lihat ya, ikuti itu timbul misalnya gini, orang yang kembali, misalnya orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia kembali kepada agama yang lain. Nah, banyaknya juga yang dengan menjas itu juga perpecahan. Padahal sebenarnya kalau di dalam pemikiran saya Pak, orang-orang seperti ini nih ya, kita butuh dikasihani aja, butuh didoakan saja. Mereka sementara ada keluar lah. Misalnya pemikiran saya mereka sementara keluar dinas lah. Nanti mereka kembali lagi pada dasarnya ya pasti. Nah, kayak kemarin saya ada pernah ikuti pendeta siapa ya, Marcel itu dia sama dia punya ikut sama dengan artis apa itu dengan Ustadz. Itu bagus materi-materi itu kan materi yang membangun supaya umat Kristiani itu juga iya ya, tidak saling menjas, tidak saling membenci, lalu merasa bahwa punya urapan yang tinggi. Saya lihat itu pendeta Marcel itu dia punya perendahan dirinya kepada karakter Kristusnya bisa timbul lah. Itu orang-orang seperti itu juga membuat contoh bagi orang lain. Kalau misalnya ya kalau kita lihat di YouTube, di TikTok, banyak-banyaknya seperti itu. Dan saya suka ikutinya seperti itu Pak Doni. Nah, berarti itu juga maksudnya dari setiap hal yang tadi sudah dijelaskan dan yang tadi saya itu kan juga termasuk perpecahan, karena kalau kita punya ego sendiri, kalau kata dia, apalagi kalau kayak ya bukan kayak gereja kayak kita Protestan kan hanya rutul ghost terus, terus. Tapi kalau yang di GBI misalnya mereka kan
uh, rohnya tinggi kan. Nah, saya jumpa itu juga di kantor gitu teman-teman yang punya rohnya tinggi itu, waduh luar biasanya gitu. Nah, itu karakter Kristus apakah bukan gitu juga saya sering kali saya jaga tanya di hati saya gini, aduh ini karakter Kristus atau bukan ya, karena saya selalu ikuti pelajaran-pelajaran FFG itu kan membuat kita kan cepat merendah merendahkan diri itu diam tenang lalu mulai menganalisa kan gitu, saya selalu kayak gitu. Nah, apakah ini nih termasuk dengan karakter Kristus tidak gitu Pak? Ya. Jadi yang contohnya itu, terjawabkah Bu Enda? Iya Pak. Iya benar Pak, terima kasih untuk ini ya kejadian masalah-masalah yang terjadi tentang kata dia ini tentang untuk mau paham tentang isi firman ini apa ini itu paling penting. Puji Tuhan saya belajar dari FGD jadi bisa mengerti lah, sangat-sangat mengerti. Makasih Pak. Makasih Bu Enda. Nah, sekarang kan Bu Enda puas bertanya. Kemarin sempat maaf kepotong ya, karena saya ada kelas lagi kemarin Rabu itu. Makasih Pak. Terima kasih Bu Enda. Oke, ada lagi yang lain silakan bertanya dulu. Silakan puas-puasin bertanya. Kalau nggak ada saya terusin. 1, 2, 3. Nggak ada? Oke, saya terusin ya. Ada? Oke, saya terusin. Nah, sekarang masa penciptaan. Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi dan segala makhluk yang lain, termasuk itu malaikat-malaikat ya. Itu sebabnya juga ia disebut sebagai Bapa yang kekal, sebagai pencipta dalam Yesaya 9 ayat 5. Dan permulaan dari segala ciptaan Yesus yang ia ciptakan pertama kali adalah hikmat. Ayatnya ada nih, ayatnya ada juga ya. Silakan dibaca dalam Yohanes 1 ayat 1. Silakan dibaca oleh Bu Yohana boleh, silakan. Nanti habis ini Bu Mundi ya. Ada Bu Yohana? Bu Mundi dulu kalau nggak ada silakan. Bu Mundi. Ya Pak. Yohanes 1 ayat 1 ya Pak. Betul. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Nah, fokus ke ayat yang ketiga. Makasih Bu Mundi. Bahwa firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi firman yang menciptakan segala sesuatu. Pada hakikatnya firman itu adalah Allah. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, Pak. Betul, tapi secara khusus firman yang menciptakannya. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Loh, emang kalau pada mulanya setelahnya bagaimana, Pak? Ya setelahnya mereka terpisah, dua pribadi yang terpisah. Namun awalnya mereka satu dalam satu tubuh awalnya. Tapi dalam rangka penciptaan, saya mau bilang itu ya. Dalam rangka penciptaan, firmanlah yang menjadikan semuanya. Kolose 1 ayat 16. Silakan dibaca oleh siapa? Bu Yunike boleh ada, Bu Yunike silakan. Ya, shalom Pak Doni. Shalom. Silakan. Kolose 1 ayat 16 ya Pak. Iya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singsana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada
dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, Amin. terima kasih Bu Yunika. Sama-sama, Pak. Fokus ke-17. Ya, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi firman itu telah ada dari segala sesuatu. Kapan adanya ini? Ketika Allah melahirkan anaknya. Itu firman. Kapan? Kita nggak tahu. Ya, Allah melahirkan anaknya dalam rangka penciptaan. Penciptaan yang mana, Pak? Saya mau katakan penciptaan dalam konteks di dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu di zaman yang sangat-sangat lama. Bahkan sebelum adanya masa di Taman Eden itu. Betul ya? Sekarang kita baca Yesaya 9 ayat 5. Silakan dibaca oleh Ibu Made ada? Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Bu Made dan Tania. Ya, Pak. Dalam rangka ketika Yesus menciptakan sesuatu, ya kemudian dalam rangka penciptaan itulah ya Bapa melahirkan Firman yang kita kenal kelak namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Nah, dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan sebagai Bapa yang kekal itu mengacu kepada siapa? Pencipta. Pencipta yang mana? Tuhan Allah. Yang mana? Yang kelak namanya Yesus. Kalau disebutkan Yesus itu adalah Bapa yang kekal, nggak salah-salah amat. Tapi saya mau bilang, ada Bapak yang Yesus panggil juga Bapak. Bapak tidak pernah dipanggil, Yesus tidak pernah manggil Bapak kepada dirinya. Tapi dia manggil Bapak kepada Allah yang ada di sorga sana waktu dia di bumi. Ya, alias itu adalah Bapaknya Yesus. Nah, tapi konteks di sini Bapa yang kekal ini mengacu kepada siapa? Kepada Yesus karena dalam rangkaian penciptaan Yesus itu adalah Bapa. Jadi Pak, salahkah saya kalau saya manggil Yesus sebagai Bapa? Enggak salah. Saya mau bilang enggak salah ya. Saya bisa mengerti itu. Tapi kita sekarang mengerti ada Bapa Sorgawi yang adalah Bapaknya Yesus. Oke, mengerti maksud saya? Nah, oleh karena itu, yuk kita sekarang udah mengerti gini, kita mulai advance. Kita mulai mengerti kalau kita ngomong sama Bapak Sorgawi dalam doa, Bapak Sorgawi, terima kasih Bapak atas setiap perkara-perkara yang kau nyatakan, setiap rahasia-rahasia yang engkau nyatakan kepada anakmu ini ya Tuhan. Nah, ini berarti ada kita agak meleset dikit dalam kita bicara dengan Bapak. Kita masih belum sepenuhnya mengerti betul hierarkinya. Bukannya dibilang salah, bukan. Tapi kita bisa mengerti, kita bisa memahami, kita bisa menghayati, kita bisa menghidupi bila kita bisa jelas berbicara. Saya bicara dengan Bu Made ini loh, apa misalnya. Kalau fokus ke Bu Made tiba-tiba, ya Bu Yunika, ya Bu Helvi. Kira-kira Bu Made gimana Pak? Ngomong sama siapa sih Pak? Nah gitu kan ya. Nah sama, kita pun mesti mengenal dengan jelas Allah Tritunggal itu. Siapa yang kita ajak bicara? Bapakkah? Tuhan Yesuskah? Atau Roh Kudus? Mengerti maksud saya? Mudah-mudahan mengerti ya. Karena seringkali, sorry to say ya, berikutnya Amsal 8:22. Ini ciptaan pertama kali itu. Silakan dibaca oleh Ibu Levina. Iya Pak, makasih. Terima kasih. Amsal 8 ayat 22. Tuhan, Yahweh telah menciptakan aku hikmat sebagai permulaan pekerjaannya.
sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yang dalam kurung ini penjelasannya ya. Tuhan ini dalam hal ini adalah Yehova atau Firman menciptakan aku. Ini siapa aku ini? Hikmat. Ini dalam kurung ini tambahan dari penulis. Agar kita bisa mengerti ini ngomongin soal siapa? Ngomongin soal hikmat. Ini kan aku ini menuju kepada siapa? Hikmat. Nah, hikmat ini adalah permulaan pekerjaan Tuhan, Yahweh, Firman atau Yesus sejak awal. Yang pertama kali Tuhan ciptakan tuh bukan Adam, bukan juga terang yang dipisahkan dari gelap, bukan. Yang Tuhan ciptakan pertama kali itu adalah hikmat. Oke, sampai sini ada pertanyaan, kita diskusi ya. Silakan. Sebelum diskusi kita berfoto bersama dulu, silakan dibuka videonya. Tadi yang keluar siapa? Udah yang keluar. Silakan dibuka videonya untuk kita berfoto bersama. Ibu Mundi keluar ya. Ke kick kayaknya tuh sinyalnya. Satu, wah Bu Enda di planet mana itu? Ini Bu Yohana lagi keluar kota ya? Pakai bantal. Iya Pak, mau ke Wah, Temanggung. mau ke Temanggung, mau retret. Ya, enggak, ada pelayanan besok pagi. Puji Tuhan. Oke, kita foto Ya, bersama. 1, 2, 3. Ada yang Natalan tuh. Di belakangnya ada pohon Natal. Natalan Bu Yunika, Natalan waktu apa ini? 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, silakan bertanya bila ada pertanyaan. Kita diskusi. Silakan. Bu Levina, boleh. Jadi Yahweh itu Tuhan Yesus ya. Ya. Tapi ada itu mereka selalu kalau doa itu bilang Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Terjawab, Pak. Iya. Jadi saya memperhatikan loh, kalau teman-teman berdoa di kubu doa ya waktu itu. Sekarang kan saya jarang masuk lagi ke kubu doa ya. Oke lah gitu ya. Saya berusaha tuh mengerti. Oke, mungkin perlu saya perjelas someday. Kebetulan ada bahasanya di buku 4 gitu. Nah, nanti saya cek lagi. Ya, bukan saya tukang ngecek, bukan. Agar kita bisa mengerti loh hubungan di antara Elohim dan kita dengan Elohim itu seperti apa. Bisa mengerti. Gitu loh. Ini bukan doktrin, ini bukan hubungan. Ya relationships. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Boleh, Bu Made, silakan. Abis ini Bu Enda ya. Bu Made, silakan. Gini Pak, kadang kan belakangan saya sama Bu Itun itu mendengar satu pemahaman di antara teman kami itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus itu, seperti itu. Jadi puji Tuhannya kami sudah mendengarkan pengajaran dari Pak Doni tentang Tritunggal, tentang keluarga Allah. Jadi kami bisa membandingkan begitu. Jadi kan ada pemahaman bahwa Tuhan Yesus itu ya Bapa itu, ya Roh Kudus itu. Jadi kita kalau membaptis orang itu nggak usah memakai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, cukup di dalam nama Tuhan Yesus saja. Itu kan Pak. Nah itu kan kurang tepat kan Pak, walaupun itu ada di dalam Alkitab. Yang saya jadi pertanyaan itu kadang bagaimana menjelaskan kepada orang tersebut sedangkan orang tersebut adalah seorang hamba Tuhan gitu. Sebentar. Saya akan jawab tapi saya ke belakang dulu bentar ya. Bentar. Iya, Pak. Oh, pinter Bu Made.
Ya, kita tanyakan Heeh. supaya kita ngerti ya sejauh mana pemahaman kita tentang Tuhan. Karena dulu Pak Doni pernah berkata kan ada aliran yang mengatakan oh apa only Jesus itu, Yesus Ya, only. Nah, seperti itu. Biar ya kita Bu, ke depan. kita juga dengar, kita juga Heeh, bisa semakin paham juga. Ya, heeh. betul. Kita juga akan semakin semakin paham. Ya, Memang betul. berdoa itu Tuhan kan maha mengerti isi hati kita. Seperti kata Pak Doni tadi, Pak Doni kan bukan mengkritik tentang bagaimana kita berdoa kan, Iya, tetapi akan mengarahkan kita untuk kita lebih dalam mengenal Elohim, Ya, betul. mengenal keluarga Allah. Iya. Jadi setiap Allah itulah yang akan menggiring kita untuk mencapai kepada setiap kesempurnaannya nanti. Oke. Ya, Lanjut Pak, mau dengar Bapak? jadi menjawab pertanyaan Bu Made ya. Nah, Ya Pak. dalam kaitan hierarki kita dalam gereja, ya, tentu ada yang di atas kita sebagai gembala, betul? Nah, kalau gembala kita tegur di tengah-tengah orang, ya, kehormatannya akan terganggu. Itu perlu kita harus mengerti. Tapi tentu saja selalu ada cara dari Tuhan untuk kita membagikan kebenaran firman Tuhan dengan leluasa, ya. Misalnya lewat komsel, misalnya kalau diperkenankan khotbah gitu ya. Kayak saya gitu diperkenankan untuk membagikan firman Tuhan pada saat ibadah raya. Ya saya ceritain gitu loh. Mau orang terima apa enggak ya silahkan, tapi dengan pengajaran ya. Jadi bukan ke satu orang, bukan ke orang spesifik, tapi saya membagikan apa yang kata Alkitab gitu loh. Tentu ini memang ada risikonya, tapi ya berikan waktu kepada Tuhan untuk menjelaskan kepada banyak orang lewat hidup kita. Yang perlu kita harus sadari adalah yang pertama kali diubahkan itu kita dulu. Kapan dan waktunya terserah Tuhan, kapan. Tapi yang pasti, contohnya gini, saya mau kasih ilustrasi ya. Contohnya ada dua pelatih fitness. Misalnya, saya dengan kondisi seperti begini, lalu kemudian ada orang yang berbadannya gemuk, tinggi besar. Teman-teman sebagai calon atlet yang ingin latihan dengan saya misalnya gitu ya. Teman-teman lebih percaya siapa? Saya atau orang yang satu itu? Bapak dong. Iya, kenapa? Ya Pak Doninya. Kenapa? Karena Pak Doni yang mengajarkannya. Iya, karena secara visual ini yang mungkin. Nah, kebanyakan orang bisa mengikuti atau mendengar apa yang dikatakan orang itu bila orang itu cukup capable, cukup terhormat, cukup mempunyai satu bentuk wibawa untuk menyampaikannya. Disertai dengan tindakan-tindakan yang merepresentasikan kebenaran itu sendiri. Oke, jelas teman-teman. Kalau orangnya kemudian kebenarannya yang ia katakan tuh luar biasa, tapi tindak tanduknya ya sering mangkir, sering ngomongin orang, orang juga nggak bakal percaya. Ya nggak? Dia bukan Ya, menjadi orang yang merepresentasikan Elohim, tapi dia menjadi orang yang pintar dalam menyampaikan kepengetahuan. Tapi nggak percaya banget sama orang ini, gitu. Ngerti nggak bedanya? Gitu loh. Nah, kapan waktunya, Pak? Nah, silakan Tuhan yang atur dalam diri kita masing-masing agar kita bisa membagikan kerinduan apa yang kita alami, yang kita sedang hidupi bersama-sama dengan Elohim. Tentu bukan seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Mungkin bertahun-tahun baru bisa diberikan kesempatan untuk itu. Gitu Bu Made. iya Pak. Ya. Iya Pak. Iya, saya seperti terlupa bahwa
Saya dulu sama Bu Itun pernah, karena kami juga berbeda tentang itu apa tengking menengking tentang menghancurkan, sedangkan kita di RTM kan diajarkan tentang eh, Injil damai sejahtera itu tentang pendamaian. Nah, kami juga pernah pernah berdiskusi tentang itu, sehingga hamba Tuhan ini juga kemudian disadarkan, oh Hmm. iya, bahwa kan tentang ada firman Tuhan yang berkata bahwa bukan bukan mereka yang berseru Tuhan Tuhan Iya, kepadaku yang akan masuk ke surga. masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang Lakukan melakukan kehendak Bapa. kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Seperti itu kan. Nah, itu yang pernah kami diskusikan sehingga beliaunya tersadarkan, dan beliaunya bahkan dari diskusi kami itu kemudian itu dijadikan khotbah oleh beliau. Nah, kembali kembali lagi teman kami ini, hamba Tuhan ini kan mengikuti suatu pendidikan itu, Pak. Nah, beliaunya itu mendapatkan satu seminar dari orang Korea Hmm. tentang ini. Seperti itu yang kemudian dia ceritakan kepada kami. Tapi Iya. sebenarnya saya dan Bu Itun sedikit banyak menjelaskan tentang bahwa kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesuslah yang menjembatani kita untuk boleh datang kepada Bapa, bahwa Iya. Yesuslah yang menjadi imam kita sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Jadi Ada Bapak. bukan kepada Bapa gitu Pak, maksud saya. Jadi kami secara eksplisit kami menjelaskan, jadi bukan Tuhan itu bukan Bapa, Tuhan itu bukan Roh Kudus, seperti itu. Terus apa katanya? Tapi manggut-manggut. Tapi akhirnya ya beliaunya tetap juga mengatakan seperti itu. Bahwa Yesus itu ya Roh Kudus, ya Yesus itu ya adalah Bapa. Walaupun sebenarnya tadi menurut firman Tuhan tadi, Yesus itu Bapa itu juga nggak salah, karena Yesus itu Bapa dari ciptaannya kan ya Pak. Iya. Konteksnya Yesus, begitu sih nggak salah. ya, tapi Yesus itu mempunyai Apa? Bapa. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin karena kita lebih mengerti bahwa Yesus itu lahir dari Bapa. Mungkin beliaunya nggak ngerti di situ, atau saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang Korea itu gencar menginjili tentang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa, gitu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Saya itu heran, tapi saya bersyukur sekali ada di RTM. Jadi seperti ini rupa-rupa pengajaran melalui YouTube, melalui media sosial itu kayak bisa menjadi tolak ukur di mana saya berada di dalam satu kesadaran tentang Elohim gitu loh Pak. Iya. Iya. Karena yang paling penting tuh bukan soal RTM-nya, bukan pemuridannya. Saya mau bilang ini, yang paling penting adalah hubungan dan ngalamin sendiri. Iya. Itu yang paling penting. Lepas dari itu mau pakai pengetahuan pun silahkan. Tapi landasannya hubungan gitu loh. Kan semua orang juga ngaku saya dengan suara Tuhan kok. Iya, saya ngerti lah. Saya nggak bisa salah itu salah dengar. Nggak bilang begitu. Tapi coba kenali dia sebagai pribadi. Nah, saya juga baru dibukain dengan jelas kan waktu tahun berapa? 2009 baru dibuka dengan jelas. Yang waktu saya bilang bukan 2009, 2010, 2011. Yang waktu ada buku pertama kali keluar tentang Roh Kudus kan. Itu sebetulnya saya pun baru perjumpaan pribadi secara konkret yang ngalamin di waktu-waktu itu. Sebelum-sebelumnya ya gitu doanya Bapak Tuhan Roh Kudus Bapak. Diputar-putar terus. Seperti gitu. Jadi semakin kita mengenal pribadi Elohim, semakin kita menghidupkannya dalam tubuh jasmani ini, semakin banyak orang bisa berjumpa pribadi dengan Allah, Elohim, lewat kita. Gitu loh ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Satu Mari. lagi Pak. Boleh. Begini Pak.
bagaimana apa yang harus eh, ada satu kondisi terpojok istilahnya ya Pak. Ketika ini mungkin keluar dari konteks sedikit, jadi kita punya teman yang sama-sama mempunyai level kebenaran umpamanya sama gitu kan Pak. Umpamanya saya sama Bu Itun kayak gitu. Kemudian Bu Itun ini menceritakan masalahnya kepada saya. Terus lama-lama nanti Bu Itun begini, aduh kayaknya Roh Kudus nyuruh anu ada dalam hatiku nyuruh kamu mendoakan saya. Itu sebenarnya dalam hati saya nggak seperti itu. Terus saya jelaskannya tuh bingung. Seringnya terpojoknya begitu Pak. Gimana Pak? Terpojoknya kenapa? Terpojoknya sebenarnya saya ingin dia bisa berdoa sendiri. Karena Terus? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, jadi mungkin terlalu sering minta di dukungan doa. Seperti itu loh Pak, maksudnya. Gini, saya mau ceritain sedikit tentang apa yang saya alami hari-hari ini ya. Jadi ada satu keluarga ini lagi dalam masalah yang besar ceritanya. Sebesar masalah kesehatan dan masalah keuangan. Gitu ya. Sampai dengan dua-duanya yang sering ketemu dengan saya ini, ibu dan anak depresi berat. Depresi berat. Ketemu dengan saya, matanya mereka berdua kosong, berantem, tegang. Ini ibu dan anak. Hampir seminggu 3 kali bertemu dengan saya. Oke. Nah, suatu kali kelak, sang ibu itu nanya sama saya di WA malam-malam. Pas saya mau tidur gitu. Dan lagi ada waktu nggak? Iya, ada waktu. Kenapa, Ci? Telepon dia. Lalu kita doa sama-sama. Apakah selesai masalahnya? Lumayan selesai. Tapi besoknya ada lagi masalah lagi. Berkecamuk lagi. Nah, di dalam doa itu saya doain anaknya. Jadi anaknya saya doakan. Anaknya kan nggak ada ya, saya ngomong sama mamanya. Nah, besoknya ketemu sama anaknya. 1 kali. Besoknya juga ketemu lagi. Yang ketiga kalinya bertemu dengan saya sekitar 3 hari kemudian. Dia bilang begini. Nggak tahu kenapa. Setelah saya ngomong sama kamu. Setelah saya ketemu sama kamu. Ngobrol sama kamu. Kok rasanya ada yang terlepas ya? Kok saya lebih enteng ya? Kok saya lebih mengalami damai sejahtera? Padahal saya nggak nasihatin dia. Lalu kemudian dia makan sama mamahnya. Heran ya. Saya padahal nggak ngomong sebagaimana dalam curhat atau apa. Enggak. Tapi Doni pun dia nggak nasihatin saya. Nggak ngurui saya. Hanya ngomong biasa-biasa aja. Tapi kok rasanya ada yang terlepas. Kenapa? Saya juga heran. Nah tadi siang saya ketemu sama mamanya. Dengan pandangan yang kosong juga. Dia punya banyak masalah ya sebagai ibu rumah tangga ya. Lalu kemudian saya didorong untuk apa? Untuk menceritakan tentang apa yang saya alami hari-hari. Tentang kelemah lembutan, penguasaan diri, dan ketulusan. Ya, misalnya gini, saya udah bikin Zoom meeting seperti gini. Ada yang nggak hadir, saya nggak usah nanya lah ya, kayak anak TK, kayak SD gitu ya. Kemana nih Bu Itun kemarin? Kok nggak ikut Zoom meeting? Ya, kan saya nggak nanya begitu ya, enggak ya. Saya seperti halnya yang lain, silahkan aja mau ikut boleh, nggak pun nggak apa-apa, saya siapin rekamannya. Gitu. Silahkan rekamannya dilihat gitu ya. Nah, tapi ini nggak datang, rekamannya nggak ada yang lihat gitu loh, misalnya gitu ya. Nah, saya marah dong kalau gitu kan. Percuma dong saya bikin pemuri dan saya bikin Zoom meeting, saya bikin rekaman tapi nggak ada yang nonton buat apa? Buat apa sih pemuri? Mending nggak usah pemuri dan gitu. Nah, di situ muncul kemudian dalam diri saya ada satu bentuk teguran. Mengapa kok kamu mulai nggak tulus dalam pelayanan? Apa yang kamu harapkan? Sedangkan pelayanan itu adalah hal yang berupa selain pengabdian diri adalah sebagai bentuk apa?
mengorbankan kedagingan, mengorbankan idealisme untuk ikut Tuhan senantiasa. Mau hasilnya bagaimanapun tetap ikut Tuhan, tulus. Gitu loh. Rugi, tidak enak, nggak menyenangkan kan itu buat Tuhan juga, tulus kan. Tapi kenapa saya meradang? Nah saya ceritain pada si ibu ini. Kemudian bilang gini, ya tapi kan mana tahu kamu di depan sana kan Tuhan percayakan yang besar. Terus dia tiba-tiba merenung. Sebentar, kenapa saya bisa bilang begitu ya? Kenapa gitu, Ci? Iya, ketika saya bilang begitu, saya kemudian punya beban yang terlepas seketika saat itu juga. Wah, lalu saya bilang gini, itulah sebabnya mengapa kita sama-sama harus mengalami kerendahan hati untuk dijamah oleh Tuhan. Tidak pernah saya nganggap diri saya lebih dari Cici. Tidak pernah. Karena pada faktanya ketika saya hari ini ngomong sama Cici tentang keluhan saya, Tuhan jawab lewat kekuatan yang ada dalam dari Cici dan itu melepaskan Cici dari masalah. Gitu teman-teman. Ketika kemudian dia bilang begitu, seketika bebannya terlepas dan dia bilang puji Tuhan ya saya bisa ketemu sama kamu, itu Tuhan yang baik. Ini buktinya bahwa kita sama-sama saling membutuhkan. Dalam menemukan lawatan dari Tuhan, tidak ada satupun yang lebih rohani, lebih tinggi tingkatannya daripada yang lain, semuanya sama. Jadi pendek katanya Bu Made, Bu Itu dan teman-teman yang lain. Kalau ada orang yang satu tingkat sama dengan kita minta didoakan terus-menerus, yang ada masalah. Kalau nanti kita pun didoakan oleh teman kita jangan sampai ngerasa diri kita, wah saya ini kan lebih tinggi, saya ini lebih rendah, ya wajar. Nah, kayak gitu. Sama-sama kita semua sedang mengalami pertumbuhan. Saya pun dengan sangat doakan saya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya, dalam setiap apapun langkah-langkah hidup saya. Tolong teman-teman juga bantu topang dalam doa. Karena teman-teman juga adalah anak-anak Allah. Sama dengan saya. Tepuk tangan semuanya. Gitu Bu Made. Semoga jelas. Jelas, Pak. Tetapi kalau kasusnya orang ini sudah didoakan sama orang yang levelnya lebih daripada saya. Di situ masalahnya. Ya, jadi sudah berkali-kali, sudah didoakan, kasus sama didoakan oleh orang yang lebih dari saya. Gitu loh Pak. Kemudian seakan-akan kenapa aku sudah didoakan oleh Bapak ini, masih aja ya ada ganjalan di dalam hatiku ya. Kenapa ya? Kenapa coba masalahnya? Masalahnya bukan di hamba Tuhannya, saya bilang. Masalahnya bukan di hamba Tuhannya, kurang berapanya, kurang gimana, tapi orang itu sendiri masalah. Nah, itu loh Pak yang saya maksud. Jadi sebenarnya walaupun pada akhirnya saya mendoakan dia, tapi saya setelah doa saya ceritakan, aku sebenarnya nggak mau loh doakan kamu. Seharusnya kamu berdoa sendiri. Seharusnya begini loh. Bisa dan kemudian setelah saya bicara terus, dia seperti mendapatkan hikmat. Oh iya ya, benar ya. Seharusnya aku ngambil keputusan begini ya. Harusnya begini ya. Nah, mungkin seperti itu loh Pak. Kadang saya bisa kalau saya itu masih kita sama-sama belajar ya, sama-sama ada di level murid, apalagi sama-sama belajar dalam waktu yang sama gitu ya, sama-sama di dalam FFG ini. Tapi kalau ada masalah teman itu minta doa saya gitu ya Pak. Bukan maksud saya nggak mau mendoakan ya Pak. Kemudian besok kita sudah jelaskan, kita udah sharing. Ini loh yang diajarin Pak Doni, sharing gitu kan. Besok ada masalah lagi, minta didoakan lagi. Ada masalah lagi, didoakan lagi. Ini yang saya mau ajak sama teman-teman. Yuk latih diri. Yuk, ayo mencoba. Ayo mencoba yang ke arahnya Tuhan, jangan ke problemnya. Kayak seperti itu loh Pak yang saya mau. Ya. Jadi mungkin doanya Tuhan perkuat imannya dalam nama Tuhan Yesus. Korbankan semangat dalam nama Tuhan. Gitu aja doanya ya. Cerdik lah, sebagai penduduk cerdik lah ya. Ya, walaupun sebenarnya ya masih juga tetap bersafaat bagi orang itu, walaupun kadang ya saya sering-seringnya sama begitu kalau dulu bilang tolong doakan anakku sakit, ya kamu doa sendirilah, udah sama-sama ikut pemuridan.
Doakan anakmu sendiri. Siapa sih Saya itu? bilang gitu. Siapa sih? Siapa sih ya? Siapa sih itu ya? Siapa ya? Saya Pak. Bu Itun, Pak. Itu Pak, Bu Itun, Pak. Adik juga gitu. Namun doa sendiri sama-sama ikut pemuridan. Latih kamu sendiri. Sampai udah kepepet, baru yuk kita. Walaupun kita di balik layar, kita juga tetap ada hati Oke. untuk berdoa gitu. Terima kasih ya buat Terima kasih, hati Bu Pak. Made. Ya, Pak. Terima kasih sebagai ketua kelas yang rajin untuk menggembalakan umat Tuhan. Oke. Ya sama pintar gitu loh Pak. Ya? Ya sama-sama pintar. Nanti kalau saya butuh doanya, teman-temannya udah pada pintar juga. Iya. Gitu. Betul. Saya mau nopang ya. Betul, pinter Pak. Iya. Alami sendiri Pak, lebih. Bu Itun ngalami sendiri Pak juga. Harus Iya. berani. Harus berani ya Bu Itun ya. Terima kasih loh Ya Pak. atas kerendah hatiannya ya teman-teman. Oke. Kemudian Bu Enda tadi mau nanya apa, silakan. Satu orang lagi ya, udah beres. Bu Enda, silakan. Ya Pak, makasih Bu Made. Betul juga ya, Bu Enda. betul sendiri. Ya, Pak Doni saya mau ingin tanya ya tentang yang tadi Pak Doni menjelaskan tentang cara berdoa. Yang tadi Pak Doni bilang Bapa yang kekal, ya, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ya memang itu banyaknya doa Protestan. Iya. Akui. Iya.